Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan selalu mengalir di hati kita. Amin. Pagi hari ini sudah hadir di studio Bapak Pendeta Hendy Agus dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Selamat pagi Pak Hendy, bagaimana kabarnya? Baik-baik Pak. Semangat ya Pak. Semangat. Puji Amin. Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan akan Pak Hendy sampaikan, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Katakan tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar kasih-Mu Tuhan bagi hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar kasih-Mu Bapa. Mari katakan bersama, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa, Bapa. Oh, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari yang mau mengucap syukur pada Tuhan, angkat hatimu, katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru Tuhan sediakan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kaulah Bapakku, oh Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau. Saudara semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Mari mengangkat tangan bersama-sama, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Tak
berkat bagi kita. Rahmat-Mu selalu baru. Yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, tunaikan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, oh besar setia-Mu, yes, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik pemirsa, pada pagi hari ini mari kita akan siapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mujizat selalu ada bersama hambanya Bapak Pendeta Hendy Agus. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kami ucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu, kami boleh mengawali aktivitas kami pagi ini dengan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, berikan hikmat pada setiap kami agar kami memahami dan belajar melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengambil natsnya di Markus 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Markus 2 ayat 5 sampai dengan 10. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat itu pasti dibutuhkan oleh semua orang, dan setiap orang pasti menginginkan yang namanya mujizat. Dan sesungguh-sungguhnya kalau kita sadari, kita itu selalu setiap hari merasakan yang namanya mujizat. Karena apa? Karena kita tidak dapat hidup dengan sendirinya. Kita bisa hidup itu karena kita diberi kehidupan. Jadi mujizat itu adalah kehidupan itu sendiri. Ketika kita bangun pagi, kita diberi leluasa dengan bernafas tanpa harus sakit, ya, kita diberi kesehatan, kemudian kita dapat melihat matahari dan sebagainya. Itu adalah sebuah mujizat sebenarnya. Cuman kita seringkali menganggap mujizat itu adalah sesuatu yang spektakuler, yang tidak berjalan dengan sendirinya. Jadi mujizat itu sebenarnya sudah berjalan dengan sendirinya, namun memang ada mujizat-mujizat yang memang tidak dapat dilakukan. Memang kita tidak dapat melakukan, Bapak Ibu ya, karena yang bisa melakukan adalah Tuhan sendiri. Maka itu kita perlu belajar dari perikop ini tentang mujizat yang seperti apa yang dilakukan Yesus di Markus 2 ini. Kita melihat bahwa ini ceritanya adalah ketika Yesus pulang
tersiarlah kabar di ayat 1 dikatakan demikian, itu berarti artinya Yesus itu adalah orang yang populer, terkenal. Ya, dia terkenal, jadi saya yakin banyak orang akan pengen mengerti, hanya cuman sekedar pengen melihat mujizat-mujizat yang akan dilakukannya, karena sebelum-sebelumnya Tuhan pun melakukan hal itu. Namun selalu diawali dengan cara bagaimana, yaitu memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melakukan ini semua dan kemudian menyatakannya ketika firman Tuhan setelah selesai disampaikan, dia menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kita semua. Ada orang yang datang ingin melihat mujizat, ada yang ingin mungkin mendengarkan firman Tuhan. Terlepas dari itu semua, namun toh mujizat itu tetap dilakukan ketika ada kesempatan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya atau menyatakan kuasa keilahiannya. Nah, waktu itu ada 4 orang yang punya belas kasihan kepada temannya. Saya pikir pasti begitu, karena melihat temannya sangat susah setiap hari karena dia dalam keadaan lumpuh, maka mungkin orang ini tergerak. Saya pikir ini adalah gambaran gereja, bahwa gereja kita masing-masing pribadi maupun kelompok itu harus punya rasa solidaritas kepada orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kelemahan dan apapun. Gereja harus siap dan bersedia untuk menjadi seperti ini. Karena 4 orang inilah maka si lumpuh itu dapat dibawa. Namun memang terjadi masalah, ya, terjadi masalah karena tempatnya penuh sesak. Saya yakin kalau kita lihat seperti Ida Daya itu pun ketika dia dipakai oleh Tuhan melakukan sesuatu yang baik, ribuan orang datang. Apalagi pada waktu itu Tuhan pun mengalami hal yang sama ketika dia menyatakan kuasa keilahiannya. Dan tertutup tempat itu, susah. Namun orang ini dengan berjerih lelah, dengan segala upaya daya dilakukannya menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Apa yang dilakukannya? Dia memanjat ke atap. Kemudian dia membongkar atap itu. Tentu ada pasti hal-hal yang pasti jatuh tempat bawah. Tetapi Tuhan senang dengan apa yang dilakukan. Dia tidak marah dan orang-orang lain pun tidak menunjukkan di sini kemarahan mereka. Karena ternyata ada orang-orang yang cukup mungkin ingin tahu apakah Tuhan akan lakukan buat orang ini. Tapi mungkin juga ada orang yang ya memang orang ini perlu ditolong, seperti itu. Nah, singkat cerita, si lumpuh ini diturunkan. Tapi yang membuat kita aneh yang kedua, Bapak Ibu, yang pertama tadi gereja harus punya solidaritas dengan orang-orang yang lemah. Mujizat itu bisa terjadi ketika ada belas kasihan, compassion. Yang kedua, ini cukup aneh, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ketika orang lumpuh itu diturunkan, bukan kemudian Tuhan langsung berkata, "Hei nak, kamu silahkan berdiri, berjalan dan angkat tilammu." Enggak, tetapi apa yang dikatakannya? Dia katakan dosamu diampuni. Itu saya merasa bahwa Tuhan itu tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu keselamatan. Untuk apa misalnya dia bisa berjalan tetapi masih di dalam dosanya? Untuk apa dia bisa lari sana sini, bersukacita dan sebagainya karena keinginannya terkabul, tetapi masih hidup di dalam dosa? Jadi Tuhan sesungguhnya jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang kita tahu apa yang kita inginkan. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik yang kita butuhkan, yaitu apa? Kehidupan sendiri. Itulah kemudian menjadi spesial bagi setiap orang percaya, karena bukan saja dia menikmati kehidupan mujizat secara umum yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi orang percaya diberi sungguh-sungguh kehidupan kekal yang dimulai sejak dia percaya sampai kepada kekekalan. Jadi Tuhan tahu apa yang manusia butuhkan. Maka dia tidak mengatakan yang pertama, "Nak, berjalanlah." Dia tidak melakukan itu, tetapi dia berkata, "Dosamu diampuni." Dia hadapan dikatakan demikian. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ini Tuhan tahu bahwa ada orang-orang yang merasa bahwa dosa itu hanya bisa diampuni oleh Allah sendiri. Mengapa dia manusia, Yesus ini, berani menyatakan
pengampunan buat orang. Tapi kemudian dijelaskan oleh Tuhan di ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia itu berarti Yesus, dia sebagai manusia berkuasa mengampuni dosa. Bukan hanya Tuhan saja yang punya otoritas mengampuni dosa orang, namun anak manusia pun Yesus itu punya kuasa untuk mengampuni dosa orang tersebut. Maka apa yang terjadi kemudian karena itu yang dilakukan oleh Tuhan, maka yang ketiga adalah mujizat yang dilakukan Tuhan adalah apa? Tuhan mengabulkan seruan keinginan manusia. Mungkin pertama kali orang itu akan berpikir, Tuhan ini apa enggak salah Tuhan, aku tuh pengen jalan kok kamu malah mengampuni dosa saya. Tetapi toh Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Kemudian dia lakukan mujizat melalui dia membangkitkan orang itu untuk berdiri dan berjalan dan pulang kembali ke rumah, sehingga dia mengalami sukacita. Dan banyak orang takjub melihat ini, sehingga ayat 12 dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub untuk memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Semua yang dilakukan Yesus itu sebagai contoh buat setiap kita, banyak untuk satu tujuan, yaitu apa? Kemuliaan Allah. Amin. Jadi kalau kita pun dipakai oleh Tuhan, maka tujuannya adalah satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Luar biasa pemirsa, pagi hari ini kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana mujizat itu selalu ada. Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, kita sudah mendengar satu kebenaran firman Tuhan bahwa mujizat itu selalu ada. Pak Hendy, tadi Bapak sampaikan satu kisah bagaimana seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan ya, dan ini satu mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah masyarakat yang pada waktu itu mungkin melihat sesuatu yang supranatural terjadi. Nah Pak Hendy, di zaman sekarang kira-kira apakah ini juga masih bisa terjadi sesuatu mujizat yang sangat luar biasa seperti ini? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Pengalaman saya. Iya, bisa. Iya, satu kali saya pernah menolong seseorang ketika dia dirasuk setan. Waktu itu orang tuanya, saya juga tidak jelas agamanya, cuman dia kawan dekat. Waktu itu anaknya itu kerasukan 3 kali. Setiap kali kerasukan, dia dibawa ke rumah sakit, 3 hari kemudian baru pulih. Kerasukan ini artinya dia semacam dikuasai oleh roh jahat gitu ya? Semacam dikuasai seperti itu. Lalu, tapi sebelumnya ya juga dia kebawa ke tua-tua katanya, orang-orang tua seperti itu. Lalu didungani begitu, ya, tahu dunganya apa saya tidak tahu. Cuman yang pasti sampai berkeringat itu katanya adiknya. Setelah itu baru cerita adiknya yang kerasukan itu. Orang tua ini sampai berkeringat, tapi juga tidak hilang-hilang. Lalu harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah 3 hari pulih. Kalau dia ngedrop, setannya masuk lagi. Nah itu 3 kali. Nah orang ini akhirnya merasa juga kesulitan karena memang anaknya 3, waktu itu anaknya masih sekolah semua. Dia bekerja sendirian, artinya tidak ada penghasilan yang lain, dia harus menolong anak ini. Sehingga yang dikeluarkan kan jauh lebih banyak. Nah, jadi dia merasa seperti itu. 2-3 kali, begitu 3 kali yang keempat itu anaknya juga mengalami lagi seperti itu. Tapi kemudian dia ingat, secara kenal dengan saya selalu bilang saya itu hamba Tuhan. Aku bilang gitu. Jadi kalau misalnya saya kalau hamba Tuhan ya bicara selalu mengatakan apa adanya begitu ya Pak. Nah, lalu dia ingat saya, Mas, kamu di mana? Di rumah. So nulungi anakku gak? Saya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa itu. Ya nopo. Ini di rumahnya temanku. Apa kamu di rumah? Enggak, di rumahnya temannya anak saya di mana? Karanggeneng Pak waktu itu. Kemudian saya meluncur di sana, singkat cerita saya lihat anak ini matanya malik Pak. Jadi putih semua, rambutnya ngelewat sudah persis kayak apa ya? Bisa dikatakan ya kayak kuntilanak begitulah. Perempuan juga. Perempuan kayak kuntilanak, rambutnya panjang lah. Jadi matanya sudah malik. Pas persis itu mau maghrib, pas saja mau sembahyang itu. Lalu karena
anak ini dirasuk setan, saya sudah tahu karena ceritanya dia di 3 kali itu kemudian kemasukan terus, saya tahu itu. Kemudian yang keempat ini saya datang, langsung saya tumpang tangan. Saya tidak peduli dia agamanya apapun. Saya bilang bahwa aku hambamu Tuhan, Engkau berikan aku otoritas untuk menyerahkan anak ini untuk menjadi anakmu. Kan boleh ya Pak, kita tuh diberi otoritas oleh Tuhan. Kalau orang itu dalam keadaan memang tidak berdaya, orang kan dikasih kisah kan tidak berdaya Pak. Nah, kemudian saya serahkan dia menjadi anak Tuhan, dan saya minta supaya surga menerima dia sebagai anaknya, dan hanya Roh Tuhan saja yang hadir di tengah anak ini, di dalam anak ini, dan kuasa apapun saya tengking, saya usir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku ikat kamu, dan aku masukkan kamu ke dalam laut yang paling dalam, dan jangan pernah kembali lagi, karena itu berulang-ulang. Nah itu akhirnya perlahan-lahan seketika itu juga perlahan-lahan matanya kembali, lalu dia menggeliat-geliat, iler sama umbel ludahnya itu keluar semua Pak. Dia menggeliat-geliat begitu, tapi dipegangi oleh orang tuanya sama temannya. Seketika itu juga dia sembuh, dan sampai sekarang puji Tuhan tidak pernah setan itu kembali lagi ke dia. Nah Pak Endi, ini menarik sekali. Kenapa seseorang bisa dikuasai atau dirasuk oleh kuasa kegelapan ini Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Nah ceritanya katanya itu anaknya ini ke kelenteng Gang Lembok. Lalu dia senang lihat-lihat di sana. Lalu katanya nyenggol salah satu abunya jatuh. Nah apakah karena itu saya juga tidak tahu. Apakah karena sebab lain saya juga tidak tahu, karena kalau kita lihat di Alkitab orang hanya diceritakan orang kerasukan aja, tidak pernah diceritakan bagaimana situasinya, kan nggak pernah. Tahu-tahu pokok dia dikuasai oleh setan dan kemudian dikerjai oleh setan. Hanya itu. Baik, jadi artinya seseorang yang mungkin dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka ada kuasa lain ya Pak yang bisa menguasai hidup seseorang. Seperti itu Pak. Itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Jadi artinya orang yang tidak di dalam Tuhan itu pasti akan lebih mudah dirasuki kalau setan itu berkenan. Tapi maksudnya sementara gimana? Ini kita pun kalau kita melihat sementara Pak ya, kalau kita melihat orang yang tidak di dalam Tuhan pun tuh sebenarnya juga sudah membawa tabiat itu. Sebenarnya setan tuh juga tidak perlu mempengaruhi orang seperti itu. Kalau toh ada orang mengalami itu, mungkin setan hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya itu berkuasa atas manusia. Jadi pagi hari ini pemirsa, yang perlu kita ketahui adalah bahwa selain Tuhan ada setan atau kuasa kegelapan yang memang menjadi musuh sejak dahulu ya Pak. Sejak dunia sebelum diciptakan pun iblis ini sudah ada. Nah kalau Bapak melihat pelayanan yang ada sekarang, orang-orang yang sakit, mungkin Bapak bisa ceritakan kepada pemirsa bagaimana pelayanan Bapak, apakah juga melihat mujizat-mujizat Tuhan yang lain? Kalau mujizat-mujizat yang lain itu saya sudah hampir 20 kali. 20 kali. Terakhir juga seorang hamba Tuhan saya mintakan untuk itu, dia dipanggil oleh Tuhan dan diambil oleh Tuhan. Gimana nih ceritanya Pak? Kondisinya dia lumpuh 10 tahun dan tidak ada perkembangan waktu itu. Dan ketika saya punya kesempatan untuk mendoakan, saya minta sama keluarganya, istrinya terutama, Bu rela enggak Bu? Pertama saya tanya dulu, Bu, Bapak ini seperti ini sudah berapa lama? Ternyata sudah 10 tahun. Nah ketika saya tahu dia sudah lama seperti itu dan Tuhan tidak berusaha untuk memulihkan dalam keadaan seperti itu, timbul kembali karena sudah itu yang ke-20 ya Pak. Jadi saya punya pengalaman banyak soal itu. Kemudian saya minta ibunya ikhlas. Pertama ibunya tidak ikhlas. Nah ini Bu, kalau ibu tidak ikhlas, ya Bapak tidak dipanggil. Karena apa? Bapak dan ibu itu satu daging. Walaupun itu pendeta emeritus. Jadi akhirnya saya minta yang kedua kali, ibunya akhirnya ikhlas. Saat itu juga saya berdoa, saya minta saya lepaskan dulu pengampunan. Kan bisa jadi bahwa namanya pendeta juga tidak kebal dengan dosa. Ya, siapa tahu dia belum bisa menyampaikan itu karena dalam kondisi sudah tidak bisa apa-apa. Itu saya melepaskan pengampunan dan kiranya saya minta surga setuju dengan pengampunan yang saya diberi Pak. Ya,
dan Tuhan ambil, jangan lama Tuhan. Jangan buat penderitaan dia lebih lama. Kalau engkau tahu bahwa dia seperti ini Tuhan, ambil dia. Tapi kalau engkau memang mau menyembuhkan, ya sembuhkan. Tetap saya nyerahkan itu dalam koridor otoritas Tuhan yang tertinggi, bukan kemauan saya. Jadi itu Pak. Jadi bagi saya itu ketika kita berdoa dan orang itu meninggal, mati, bagi saya kalau dia di dalam Tuhan itu mujizat Pak. Mujizat yang terbesar yang pernah terjadi dalam diri seseorang ketika orang itu dosanya diampuni. Makanya firman Tuhan tadi Pak, itu tuh menunjukkan kenapa kok aneh Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Padahal Tuhan tahu itu adalah kebutuhan manusia. Sementara manusia mungkin berpikir waktu itu, Tuhan aku pengen ini jalan kok malah kau mengampuni itu piye toh? Ini salah mengerti ini Tuhan. Kita seringkali menganggap Tuhan itu salah mengerti dengan seruan-seruan doa kita. Tapi sesungguhnya Tuhan itu sedang menuntun kita kepada apa yang sebenarnya sungguh-sungguh kita butuhkan, ketimbang kita tuh lebih tahu, merasa tahu bahwa apa yang kita inginkan tuh itu. Baik, luar biasa. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita butuhkan dan kita inginkan, pemirsa ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam kenapa seorang hamba Tuhan juga masih bisa mengalami sakit penyakit dan tidak kebal dosa. Itu menarik sekali. Setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita masih mengupas tentang mujizat selalu ada. Tadi Pendeta Hendy Agus sampaikan bahwa kehidupan ini adalah sebuah mujizat, begitu ya Pak. Ketika kita bangun pagi bisa menikmati udara, nafas, bisa membuka mata, itu mujizat. Nah, ternyata pemirsa, di dalam kasus orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan tidak langsung menyembuhkan sakit lumpuhnya, tetapi Tuhan berkata dosamu sudah diampuni. Pak Hendy, mengapa Tuhan mengerti bahwa seseorang itu berada di dalam dosa sehingga dosa itu menyebabkan banyak hal termasuk sakit penyakit lumpuh ini? Menurut Bapak bagaimana? Saya tidak mengatakan bahwa orang yang sakit itu akibat dari dosa. Tidak ya. Memang ada penyakit yang memang karena diakibatkan oleh dosa, disebabkan oleh dosa. Tetapi ada juga memang penyakit itu untuk menyatakan kemuliaan Allah, karena bukankah kita menyatakan demikian? Oh Tuhan, siapa yang ketika seorang buta ditanya Tuhan siapa yang berdosa, apakah orang tuanya ataukah dia sendiri? Tuhan bilang bukan orang tuanya, bukan orang itu, tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Itu artinya berarti kita tidak boleh ngejudge seseorang hanya karena dia sakit lalu dia pasti berdosa. Memang setiap manusia berdosa, tetapi belum tentu penyakit itu disebabkan oleh karena dosa itu, belum tentu. Jadi itu menurut saya. Dan Tuhan memberikan yang terbaik, itu artinya mujizat yang terbesar itu kenapa? Karena untuk apa kita itu punya segalanya, segala sesuatu, tetapi kita masih di dalam dosa, kita masih dalam cengkeraman Tuhan, cengkeraman iblis. Tuhan pernah mengatakan, untuk apa kamu memiliki seluruh dunia ini, bahwa hari ini kamu akan mati. Mati apa? Mati di dalam, tidak di dalam pengampunan. Jadi untuk apa gitu? Jadi pengampunan itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Nah itulah yang saya maksud tadi dengan kehidupan yang sesungguhnya yang diberikan oleh orang percaya. Karena ketika dia percaya, maka dia diberi kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya, kehidupan sejati. Nah kalau untuk umum orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun mereka mengalami mujizat Tuhan, yaitu tadi bahwa mereka mendapatkan kehidupan itu sendiri. Artinya bukankah manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya atau Pak? Kita hidup tuh karena diberi napas oleh Tuhan. Kalau ada udara, masa kita bisa buat oksigen sendiri? Nggak mungkin kan? Nah itu. Jadi kehidupan itu sendiri adalah mujizat. Semua orang merasakan. Tetapi secara khusus orang percaya mendapat kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Baik. Nah, Pak Hendy, apa dampaknya kalau seseorang ini tidak mau melepaskan pengampunan sementara dia mungkin sedang berada dalam satu sakit penyakit? Kalau nggak mau mengampuni, dia tetap mengeraskan hati, tetap punya luka hati misalnya. Kalau seseorang ya, seseorang jadi ketika maksudnya itu orang itu sakit, lalu yang maksudnya yang tidak mau melepaskan pengampunan siapa Pak? Yang sakit. Orang yang sakit itu
bukan melepaskan pengampunan, dia paling tidak meminta pengampunan. Nah, nggak artinya dia punya masalah dengan istrinya, dengan anaknya misalnya. Oh begitu. Oh ya, apakah itu anak Tuhan atau tidak? Ya, dia bisa jadi anak Tuhan juga. Misalnya dia anak Tuhan ya. Bukan kalau kita mendorong kita untuk selalu mengampuni. Kalau dia tidak mengampuni, ya bisa jadi mungkin sakitnya akan tetap demikian sampai dia nanti akan juga mau bersedia ketika dinasihati untuk melepaskan kepahitan dan sebagainya. Ada Pak kisah bagaimana Bapak melayani orang yang luka hati, kekecewaan, sakit hati semacam itu? Kebetulan belum pernah. Jadi pernah tapi artinya anak itu dengan papanya. Cuman dia tidak dalam keadaan sakit, tapi dia dalam keadaan sehat. Kemudian saya hanya beri advice, nasihat untuk melepaskan pengampunan. Karena itu penting untuk supaya apa? Hidup dia tidak kemudian menjadi menderita. Karena apa yang akan dia lakukan tentu hal-hal yang kemudian akan menyakiti dirinya tanpa dia sadari. Karena kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, itu tentu juga akan membuat kita menderita sendiri, Pak. Ya, baik. Nah, ending dari semua mujizat yang Tuhan lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada pemirsa, kepada kami semuanya yang saat ini sedang menantikan mujizat, dan Bapak berkata bahwa mujizat itu selalu ada, endingnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara seperti apa ini, Pak? Dengan banyak cara sebenarnya. Jadi kalau kita hidup itu mensyukuri, itu berarti artinya kita itu bersyukur kepada Tuhan, itu artinya memuliakan Tuhan. Kita berterima kasih, itu artinya memuliakan Tuhan. Nah, kita itu kalau toh dipakai sebagai orang percaya, pemirsa, itu kita tuh hanya alatnya Tuhan saja. Jadi kita itu tidak mungkin bisa melakukan mujizat yang sudah kau lihat, dalam arti lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berbicara, ya mati dibangkitkan. Itu kita tidak mungkin bisa melakukannya, ya. Tetapi Tuhan bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan manusia. Kita hanya bisa melakukan apa yang mungkin kita kerjakan. Seperti contoh tadi, empat orang ini bisa menolong temannya, tinggal dia mau atau tidak. Dia mau bawa orang lumpuh ini tidak mungkin bisa langsung ketemu dengan Tuhan kalau tidak ada empat orang ini. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh empat orang ini. Dia bawa, ternyata ada masalah. Dia naik, dia balik jalan, keluar. Dia naik, harus di atap. Dia naik, lalu dia bongkar. Bukankah itu semua bisa kita lakukan manusia? Tetapi yang tidak dapat kita lakukan adalah membuat orang lumpuh itu berjalan. Nah, kalau kita orang-orang percaya kemudian dipakai oleh Tuhan, karena saya banyak cerita jemaat-jemaat saya di Panjangan itu dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan atau melakukan mujizat ini, Pak. Jadi bukan kita yang melakukan. Kita melakukan apa? Doa kita tumpang tangan, itu bukankah itu yang bisa kita lakukan? Tetapi selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena yang tidak mungkin kita lakukan seperti membangkitkan Lazarus, murid-murid tidak mungkin bisa melakukan, tetapi murid-murid bisa melakukan apa? Mendorong batu. Jadi apa yang tidak mungkin dapat kita lakukan, itu selalu mungkin bagi Allah. Jadi artinya ketika kita dipakai, itu hanya Tuhan yang kuasa Tuhan lah yang kemudian bekerja atas melalui kehidupan kita. Jadi nggak ada hal yang kemudian sedikit saja kita sombongkan. Hal itu kita lakukan hanya kemudian apa? Untuk memuliakan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan kemuliaan kita sendiri, bukan popularitas diri kita sendiri. Apa jadinya kalau seseorang mungkin merasa bahwa ini karena saya, ini karena kemampuan saya? Apa yang terjadi, Pak? Itu pernah terjadi di jemaat saya ketika dia berusaha mendoakan seseorang. Karena dia ingin keluarganya semuanya supaya bisa percaya kepada Kristen, tapi tidak terjadi. Dia lakukan 3 kali mujizat, kanker stadium 3 otak, kanker otak, kemudian tumor sebesar ini di punggung. Lalu yang ketiga, ketika adiknya kecelakaan membesar, dokter memvonis bahwa dia akan gila, tetapi ketika didoakan ternyata setelah operasi pun tidak jadi gila, tetap sehat. Namun ketika dia mendoakan seorang ibu ini tidak sembuh, dia marah-marah sama Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan tegur dengan keras. Kenapa kamu marah sama saya? Bukankah itu pekerjaanku? Bukan pekerjaanmu. Jangan kamu pernah merasa bahwa dirimulah
yang melakukan itu semua. Loh, dia cerita sama saya, Pak. Dia protes, kenapa Tuhan? Bukankah maksudnya baik, Pak? Tapi ternyata bukan itu tujuan Tuhan. Kemudian Tuhan punya rencana yang lain. Jadi janganlah kita merasa kalau kita dipakai Tuhan itu artinya berarti kita bersyukur, kita masih dipercaya oleh Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, kita bersyukur karena mujizat selalu ada bagi setiap kita yang dipakai oleh Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mari kita mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber dari segalanya. Pak India, bahwa Dia adalah Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ini berbahaya sekali. Baik, nanti Pendeta Hendy Agus akan berdoa bagi kita, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Puji Tuhan pemirsa, mujizat selalu ada. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan kami pagi hari ini, Anda sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, sakit, penyakit, mujizat selalu ada. Dan Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Hendy Agus akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak Hendy. Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama mengenai perikop tadi adalah bahwa kita harus punya compassion, baik kita secara pribadi maupun kelompok, untuk orang-orang yang memang dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan papa, dalam keadaan apapun yang dapat kita lakukan, maka kita harus mau dipakai oleh Tuhan, menjadi uluran tangan Tuhan, sehingga memungkinkan terjadinya mujizat seperti halnya keempat orang tadi yang menolong temannya yang lumpuh. Yang kedua, bahwa sadarilah, percayalah bahwa Tuhan itu jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini untuk kita jalani, untuk kita nikmati, untuk kita lakukan, ketimbang apa yang kita tahu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Maka percayakanlah hidupmu kepadanya, dan Tuhan berikanlah waktu dan kesempatan buat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga mujizat dapat terjadi dalam hidupmu maupun orang-orang yang kita layani dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun Tuhan percayai kita. Yang ketiga, semua itu kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu hanya untuk satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri kita sendiri, bukan popularitas diri kita sendiri untuk kita mendapatkan panggung, tetapi semua itu harus kita serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, jika ada di antara Anda yang sakit, Anda sedang memerlukan mujizat dari Tuhan, mari kita akan satukan hati di dalam doa, karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Pak Hendy akan memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pagi ini kami boleh mengawali aktivitas kami dengan memuji memuliakan Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga mencerahkan setiap kami, menyadarkan kami kembali bahwa kami sebenarnya setiap hari mengalami mujizat dalam kehidupan kami, karena kami masih menikmati kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah yang mujizat yang Tuhan berikan bagi kami, terlebih ketika kami menjadi orang-orang yang percaya Tuhan, untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya, bukan saja kehidupan ketika masih ada di dunia, namun ketika nanti sampai kepada kekekalan. Namun demikian ya Tuhan, kami sadar, kami tahu kami harus melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan melalui kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, untuk mengulurkan tangan kami, menopang tangan untuk saudara-saudara kami yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terlebih kalau sekarang ada saudara kami yang mengalami masalah dalam kehidupannya ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar, topang ya Tuhan, tolong tuntun ya Tuhan, sehingga mereka mengalami sukacita karena mereka melalui kesukaran-kesulitan yang dihadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, kiranya Tuhan akan jamah melakukan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas saudara kami yang lemah ini, sehingga memiliki kekuatan kembali, semangat yang baru, dan etos kegiatan-kegiatan aktivitas yang lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Yang sakit ya Tuhan, apapun sakit penyakitnya ya Tuhan,
jamah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mengalami kesembuhan apapun penyakitnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ini ya Tuhan, doa sembahyang kami ini ya Tuhan, ke dalam kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan apapun yang sekarang kami hadapi ya Tuhan, kami juga mau taruh di kaki Tuhan, dan kami mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik, yang mana kami Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, sehingga kami dapat menyelesaikan segala sesuatu bersama-sama dan dalam pertolongan pimpinan Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan ya Tuhan segala usaha pekerjaan kami. Yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan tolong berikan jalan keluar sehingga mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Yang memiliki usaha dan pekerjaan, kiranya Tuhan turut bekerja bersama-sama sehingga mereka pun mengalami keberhasilan dalam kehidupannya, sehingga dari situ mereka pun dapat menjadi berkat bagi keluarganya, gereja Tuhan maupun masyarakat sekitar, sehingga mereka pun dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat demi mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun saudara-saudara kami ini ya Tuhan percayai. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pemirsa, kita akhiri dahulu program jamaahnya pagi hari ini. Saya Samuel Santoso mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Selamat Shalom. pagi, Tuhan memberkati. Pak Endi, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan memberkati Pak.